Ayat tafakkur tegese te tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala ing dalam barang-barang sing digawe Allah taala. Wa fi sakaratil mauti ing dalam sekarat mati wa adzabil qabri lan siksa kubur. Wa ahwalil kiamat lan prahara dina kiamat. Iku khairun duwe apik. Min kasirin tinimbang barang akeh minal ibadati sang ibadah. Lima krana perkara ya tarota bukang dadi kasusun apa ma'ala dzalikal fikri ing atase mengkon-mengkon pemikiran minal khairi saking kaapian. Terus ngeten kula terangno nggih. Dadi kula para pangeran sedanten, ulama para pangeran niku nomor 1 baru kae mikir. Nak ulama ibadah biasa, kalah mbek sampean. Sampeyan tambah utange akeh ibadah jas tenan. Soale kalah nang ibadah sampean. Jadi mikir itu gini. Kan di Quran itu banyak sesuatu yang menjadikan kita ini benar-benar tambah iman. Misalnya Allah cerita wong kafir atau wong rojo-rojo kafir. Dawe pangeran, kalau kamu kumo luhur bisa mengendalikan kehidupan. Kita baleni malih. Kalau kalian kumo luhur bisa mengendalikan apa? Kehidupan. Pangeran dawuh secara ekstrim, falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu betul bisa mengendalikan kehidupan, mbok yo Firaun, Namrud, presiden, penguasa, orang kaya, pas nyawa ape metu kok nyekeli. Mletemu ngono jare ngendalikan kehidupan. Nyawamu pe mati ya merusut ngono wae. Nek mestine ke kondang tarik apa? Kembali tarjiunaha ing kuntum shadiqin. Akhirnya terus kita mikir betapa kita ini lemah. Mengendalikan sesuatu yang paling kita inginkan yaitu nyawa saja tidak bisa. Mengendalikan cinta istri kamu tidak bisa. Mengendalikan maslahat untuk kamu tidak bisa. Kadang punya pilihan jadi bangkrutmu. Punya pilihan jadi mandorotmu, punya keinginan jadi kecelakaanmu. Kan banyak ya misalnya anak-anak ingin dibelikan sepeda motor jadi kecelakaan nih. Kue jadi sugih, jadi keplesete, terus macam-macam lah. Lalu Quran nak gue jelek manusia seperti falaula in kuntum khairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Mbok ya kalau kamu tidak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa, ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali. Nah, itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia. Lah nak delok dijayane pangeran nggih wau delok apa-apa yang diciptakan Allah. Nggih kula bolak-balik nyontokno wis paling ekstrem kuwi memang Allah nggawe nyamuk. Nyamuk iku wis cilik, cek di organ tubuh di urat. Terus urate iku sepiro cilik. Dadi nyamuk tok wis cilik, ijek duwe organ tubuh e duwe urat. Lah urate iku cek di kuman. Terus pangeran oleh nggawe kuman niku piye carane? Oh itu kan mau tidak mau gue yakin tenan Allah ala kulli syai'in qadir. Wah itu kan daripada sing ibadah ratusan tahun mau kepinginnya mlebu swarga, wah itu ora mutu tenan. Karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya. Mulane wong jenis ini nak dadi wali tak lorot tenan. Oh tak protes tenan. Coba untungnya bagi Islam apa coba? Gue ibadah ratusan tahun mau kepengen mlebu swarga. Itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti swarga. Artinya pas ke ibadah sebetulnya di hati kamu Gusti kula teng donya wis melarat, bojo kula elek. Kelonane ra enak kan ngono. Mulane kula nang mlebu swarga ben widadari piro? 70. Itu kan utekem kan ngono tok. Bandingno ulama. Piye supaya ngaji ku gampang murah. Diakses secara gampang ben wong nyebut pangeran secara benar mergo diwarai calane eling pangeran kaya sesuatu yang diriwayatkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhir ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduane Rasulullah. Orang salat kayak panduane Rasulullah. Orang puasa kayak apa ulama? Wis ngono ulama ra mikir swarga neraka, ora dipikir. Lah bangkune kok ulama iki kalah wali mbek sing ibadah 100 tahun. Udah kelasnya. Jadi per detik dari ulama itu lebih baik dibanding ibadahnya orang ini berapa 60 tahun. Ya kalau satu hari berapa detik? Ini cuma macam-macam be ulama. Contoh saya kiai ini Anan Mustafa susah. Ini gus susah. Tapi ya sekarang bawa musus. Kalau nganti saya kira di WA, sebelum Mustafa di WA ketun kalau. Pasti kalau sufi ku ape anut Mustafa, jebule saiki dekne dhewe awak nyoro iki.
Ya kapan nama tak duwe Mas ben. Aduh mata wong. Iki min asratis saah no. Alamat ya apa? Apa? Naruhan beling, raine beling pantes duwe. Jadi ben ngono, pangeran yo ora kalem rahmate mus tenang ae gak apa-apa sing. Engko tak lapurno, mboten napa-napa Gusti niku. Suka ge boten, kiai ge boten wis pokoke. Kiai cilik uloro. Tetep kudu jaga penampilan rezeki rapati akeh. Lara-larane kiai kiai cilik. Tetep kudu saleh, rezeki rapati lancar. Suara. Berarti kiai gede wae enak rezekine akeh. Tapi ning dunya mbok akhirat sing bejo wali-wali ini. Kula nu eling dawuhe Bapak. Termasuk dawuhe Bapak paling saya kenang tuh begini. Kula eling betul. Hak ojo geman ben dadi wali zaman akhir. Wali bahasa Indonesia maksudnya. Bukan wali bahasa Arab. Paling dadi wali terkenal wali paling wong sowan, salam templek ngekeki dhuwit terus wis. Untungnya apa Islam? Tapi nek dadi ahli fikih. Wong belajar carane sholat, carane zakat, carane haji, syarat rukunnya. Itu sing untung Islam. Ini penting saya utarakan. Kan misalnya di Indonesia banyak lah orang terkenal wali. Orang terkenal wali itu masyarakat kita kan ya sudah sowan nyalami template, buka toko salam template terus sowan sudah kita. Dan ini kalau wali yang bukan wali betul, maksudnya bukan wali yang dari jalur ulama, dia senang saja karena tadi. Tapi terus untungnya Islam itu apa? Sing sugih kan dekne. Coba kalau ulama dikasih gak dikasih oleh umat kepikiran nerangno hukumnya Allah Subhanahu. Dihormati tidak dihormati kepikiran Allah itu diibadahi oleh manusia secara benar. Akhirnya mulang terus. Cuma biasanya ulama seperti ini karena pati keramat. Sing iki cara zahir keramat. Pengaruhnya gede iki sing pidol iku sing. Nah, itu kalau dia wali betul indah pasti risih. Karena dia mendapat sesuatu yang enggak menguntungkan Islam pasti risih kalau dia wali betul. Tapi kalau dia enggak wali betul ya enggak risih dinikmati ya. Tapi kalau wali betul pasti risih. Saya beberapa kali ketemu orang yang diperlakukan seperti itu tapi dia wali betul lu nangis tenan. Nangis akhirnya uangnya dikasihkan ahli fikih, yang mulang fikih, dikasihkan kiai sing bina umat. Dia sendiri sowan di depan ulama fikih nyucup untuk menunjukkan bahwa dia hormat sama orang sing derek ngitmai Islam. Tapi kalau ini enggak jenis wali betul malah kumo luhur, tamune akeh aku, pengaruh akeh aku, apa-apaan itu. Bagaimana calonan presiden ya kagian. Kan kejegeman wani ulama ya, kualat dunia akhirat. Coba ulama itu kan orang yang menerangkan sesuatu yang Islam itu menjadi menggeliat. Haji itu begini. Tawaf itu 7 kali putaran. Jailan al-baita an yasari. Posisi Ka'bah harus sampai apa? Kiri. Dan hindari dekat dengan Ka'bah terlalu karena kiswah Ka'bah itu berminyak. Nanti potensi kamu kena dam. Hindari terlalu dekat. Jangan-jangan kamu nginjek asasul Ka'bah. Itu pondasi Ka'bah. Sadarwan kalau dalam bahasa Arab. Itu sampai gitu. Habis itu kamu sa'i. Caranya lari 7 kali dimulai dari sofa ke marwah terhitung 1, marwah ke sofa dihitung kedua. Padahal terkenal wali. Mbah iku lho dongane mandi, orang sowan pindah di DPR, ben tokone laris. Ya gitu-gitu tok. Terus wong iki ku mau luhur. Apa ulama gak. Woi, tak lawan tenan. Indonesia ini ku akeh orang ajar. Itu bahaya betul bagi kelangsungan. Nah wali betul pasti risih, kalau wali betul pasti risih. Karena risih terus beliau pasti menghormati ahli fikih atau beliau sendiri semulang kitab fikih untuk menunjukkan bahwa ini loh yang perlu disyariatkan. Nah keyakinan saya termasuk wali betul dalam konteks ini ya Pak Hamid Pasuruan. Bukan karena mbak saya memang misanan sama mbak saya, tapi memang betul. Beliau kalau sama Ki Khalid Sugiri hormat, sama ulama fikih hormat. Beliau sendiri yang ngajar mabadi, ngajar ikhya. Beliau hormat sama habaib. Beliau juga ngaji di depan umum, ngajar maupun belajar. Karena beliau mikir, pernah beliau bilang ke bapak saya, aku dagang wali paling wong sowan gowo gula, tapi nak aku mulang fikih, iku wong ngerti tata carane ibadah. Iku wali tenan. Karena yang dipikir kelangsungan Islam. Paham ya? Jadi disalami template wong ora gratisan. Kok kowe salam template kan kurang ajar. Salam template ini 1 juta 2 juta. Nek menurut syafaat Gus Bam bis swarga 1 juta jaluk swarga. Aneh-aneh. Asline medhit 1 juta kok gue bayar apa?
Tapi lumayan seneng kiai, tapi ya sudah. Tapi kalau saya ini orang yang takut hisab, mesti pikiran pertama itu cek disalami template, cek tidak. Pokoknya agama Allah harus jalan. Caranya diterangkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu harus ngomong hukumnya pangeran. Mulane kula niku sampai ulama terutama kiai fikih sing ikhlas tapi niku seneng karena coba Indonesia itu kalau haji itu yang terbaik loh di dunia. Enggak ada orang awam sebaik Indonesia karena memang diwarai carane ibadah kiai itu diwarai meskipun bodoh lah. Wong-wong sing haji ku ana sing nyuwun sewu, tuwes pun dituwel pun ana dering apa HP, goleki HP deh terus diangkat soli disaine. Wong Jawa ora ngarah kebayang ngono. HP-ne ana dering bila perlu mau dijupuk dipateni. Wong kono soli jare. Jawa ngerti nak salat omong ku batal. Terus hebatnya wong Jawa nak salat itu bener kabeh terkibe. Ora paham kok bener saking nurute mbek kiai. Ora roh nek mutadak tak khobar, tapi macane bener. Ah jajal macamu sing ra iso nahwu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati ya rafa wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tak wanani yo. Allahumma laka iku tetep kagungane panjenengan alhamdu te puji. Kan normal alhamdu rafa mergo mubtada muakhir. Sifate alhamdu mil'us samawati kang ngebaki pira-pira langit. Ya mil'u rafa karena sifatnya alhamdu, as-samawati jar karena mudhof ila. Terus wa mil'ul ardi rafa karena ataf, wa mil'ul ardi jar karena mudhof ilaih. Iku wong Indonesia bener kabeh. Cah TK ya bener, Mustafa ya bener, Ruhin ya bener, sing Anan ya bener, pokoke bener kabeh. Sehingga rahasia umum ketika orang Indonesia sholat wong Arab kagum. Ini tidak orang Arab kok fusha. Ini masya Allah fasih. Mereka rofak nasabnya bener. Padahal boleh cilik nak salah diduduk guru ni. Nak ngaji ni musola gersalah Indonesia diduduk apa? Jajal lah. Rabbana lakal hamdu mil isam. Goblok milu. Mesti gue ger gurune dia ya ora nakhune. Lah gurune ku ya ora iso tapi anut gurune ku di pas ngeliput di Gaza di Golan di apa ketinggian Golan. Itu dijak bahasa Arab orang Palestina tidak bisa. Saya bisanya bahasa Inggris. Malah. Buareng salat sing wong Jawa iku ngimami. Allahu Akbar ya Allah warhamni wajibur dicucuk Masya Allah anta fasih maksud itu bahasa Arab itu fasih jare sing wartawan nih panjen mulai cilik apalan apa tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab susunan begitu tuh luar biasa. Wong Jawa kan puwe dhewe assalamu alayka ayyuhan nabi ya bener assalamu rafa mergo mubtada alayka majrure ala ka iku mabni ayuhan nabiyyu munada mufrad ayuhan nabiyyu rafa wa rahmatullahi wa barakatuh fase idhofah mesti jar jajal misalnya kowe zaman cilik salah wa rahmatullahi goblok wa rahmatullahi kan wah akhire wapal tenan ya ora roh nak butuh villager gurune ya ora roh masyaallah bodho kok barokah ngono iku saking tapi bagi sing ahli bahasa Arab ini kan luar tertib wong Arab nganti guri bener kabeh. Ora iso nek wong Indonesia ora iso. Arep semua wis ora salat terus angkat telepon jadi soli jadi piye karena Allah Karim sematan wong. Orang Indonesia itu haji terbaik di dunia. Yang paling awam lho, bayangno apa? Salate, tawafe karena tadi manasik nang menti pirang bulan manasik haji Indonesia. Ono 6 bulan. Setahun ya. Wong paling goblok wis pinter lho. Iku kok kemenak kono kok KBIH ono kok kiai kultural yo. Suarane ngantemi setan dilatih. Lu nak ngantem ngene cung yo kudu kena almarma. Iku ning kono iku ono tugu kudu kena iku. Watune jumlahe sakmene. Jelas detail. Terus diwujudno tenan jam 3 dipraktekno tenan. Ngantem pertama nih jam 3 ula wis bener kabeh. Sampeyan ora kaji dunia nyun sewu sandal diantemno jam diantemno. Kayak Indonesia jelas syarat yang dilempar syarat kesekian kaunul marmi hajaron yang dilemparkan berupa batu maka tidak boleh pakai sandal apalagi pakai dolar diulang. Setan dan dolar wah senengan ya. Itu jelas nih gue takrib.